Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifansah SHI SPD, guru SDN Murung Raya 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan pembelajaran pengimbasan terhadap guru SDN Murung Raya 3 Banjarmasin, yang mana saya mengikuti kegiatan tersebut dalam kegiatan semangat belajar dengan konteks pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan. Pembelajaran seri ini yaitu yang pertama adalah resiliensi, yaitu tangguh dan teknologi, kemudian critical thinking, berpikir kritis, yang ketiga ada creativity, yaitu kreativitas dalam konten atau teknik penceritaan. Yang keempat ada communication, komunikasi efektif. Kemudian yang kelima ada empower teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Yang keenam ada collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang collaboration dan dampak ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam materi pengimbasan dari kami kemarin belajar yang namanya semangat belajar. Di situ ada terhitung dari sebuah sistem yang terdiri dalam sistem itu adalah semangat belajar guru atau semangat guru. Di sana kami menemukan pembekalan yang namanya pembekalan non teknis, ya, pembekalan non teknis bagi guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang sedang dijalani. Oke. Kami di sana dibekali dengan 6 pelajaran. Di sana dalam seri pembelajaran itu ada 6 pembelajaran. Yang pertama dulu pembelajarannya tentang resiliensi, tangguh dan teknologi ini. Kemudian yang kedua ada critical thinking, berpikir kritis ya. Kemudian ada creativity, di situ konten dan teknis penceritaan. Kemudian ada yang keempat ada komunikasi, yang diantaranya sudah diutarakan oleh rekan kita juga tentang komunikasi. Kemudian ada empower teacher, di situ tentang penerapan ya kelas campuran. Kemudian ada collaboration, di situ terdiri dari kolaborasi dan dampaknya ya. Nah, sebenarnya saya ingin mengambil dari 6 macam tersebut dalam pelajaran itu, ya. Yang pastinya dalam 6 macam tersebut, kolaborasi ini termasuk salah satu yang sering kita lakukan di dalam sekolah. Yang mana kolaborasi itu adalah suatu pembelajaran yang tidak terlepas dari ranah yang namanya saling membantu ya. Sebenarnya kolaborasi itu saling membantu dari ranah guru. Bahkan guru tersebut akan terbantu juga dengan siswa. Siswa yang berprestasi biasanya kalau kita berikan pertanyaan, ya, dia akan berkolaborasi juga dengan kita. Yang pastinya kolaborasi tersebut tidak terlepas dari yang namanya communication, ya. Dari hal komunikasi maka terbentuklah sebuah kolaborasi. Di dalam pendidikan kolaborasi itu tidak hanya dalam kelas, ada juga di luar kelas. Kolaborasi ada di luar kelas. Di luar kelas ternyata terdapat di dalam kantor kita sendiri. Hal ini dalam pengimbasan seperti kita juga, ya. Yang pastinya ada yang namanya sistematis dalam sebuah proses belajar mengajar. Sistemasi dalam proses belajar mengajar itu ada
seorang kepala sekolah yang sifatnya memberikan arahan kepada kita untuk mobilisasi atau mobilisator kepada kita, mengarahkan bagaimana jalannya sebuah pendidikan sesuai RPP yang kita sampaikan. Itu juga kolaborasi. Kemudian kolaborasi itu juga diklasifikasi berbagai macam. Ada prinsip, kemudian ada kompetensi, kemudian ada implementasi sebagai model pembelajaran tersebut. Bahkan kolaborasi juga ada yang bersifat berbagai macam yang namanya produk dalam pembelajaran. Itu kolaborasi juga. Di antaranya produk dalam pembelajaran itu seperti halnya di depan saya ini ada sebuah laptop ya. Di dalam laptop kita kadang-kadang banyak menemukan produk-produk pembelajaran dalam bentuk website, produk pembelajaran. Kemudian produk pembelajaran dalam bentuk video, produk pembelajaran. Kemudian produk pembelajaran lagi dalam bentuk suara. Kemudian produk pembelajaran lagi dalam bentuk gambar, seperti halnya yang saya juga menyampaikan seperti ini, dalam bentuk gambar tapi ada tulisan. Bahkan ada juga yang memang produk pembelajaran itu hanya gambar, bagaimana siswa mempelajari hal-hal yang memang sebelumnya memang mereka temukan di sehari-hari tapi tidak kita sampaikan pada saat kita tampilkan gambar tersebut, maka dia akan menemukan yang namanya produk pembelajaran. Di situ timbullah yang namanya kolaborasi antar apa yang kita berikan. Kemudian seorang guru juga tidak terlepas daripada kreativitas sendiri ya, terkait dengan bagian 3, konten. Oh Pak, ternyata saya pikir konten itu cuma adanya di YouTube atau pembelajaran biasa, seperti bukan pembelajaran biasa ya, video-video yang ditampilkan dalam YouTube itu konten. Sebenarnya bukan hanya itu konten, itu namanya konten video. Sebenarnya konten yang kita sampaikan, papan tulis juga merupakan alat menampilkan konten ya. Itu kolaborasi, berarti seorang guru yang bisa menampilkan tulisan yang bagus, menampilkan sebuah video atau menampilkan sebuah gambar yang ada di papan tulis, itu sebuah kolaborasi dari sebuah pendidikan. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak terfokus hanya pada teks membaca kemudian menugaskan kepada siswa, itu sudah teori yang sudah kita anut bersama yang lama sekali. Jadi kolaborasi itu akan berdampak, akhirnya dampak yang akhirnya itu akan menciptakan sebuah pengalaman baru bagi siswa tersebut. Alangkah bagusnya di sini saya bertanya ya kepada anggota yang saya beri imbasan ya. Apa saja sih tentang model-model pembelajaran kolaboratif ini mungkin? Atau kita harus jawab bersama, atau siapa boleh yang bisa model-model pembelajaran kolaboratif itu apa kira-kira? Mungkin diantara kakak-kakak silakan, kakak-kakak biasa dalam pramuka ya. Mungkin ada ibu-ibu silakan untuk menggambarkan model pembelajaran kolaboratif. Mungkin di dalam ruang ini sudah bisa kita lihat. Apa ya kira-kira? Boleh silakan dijawab. Ayo Bu. Yang mana? Kita jawab bersama. Sebenarnya sih di dalam ruangan ini langkah-langkah kolaboratif sebenarnya ada. Bagaimana caranya mereka mencari sebuah pembelajaran terkait dengan IPS? Itu ada peta Indonesia. Itu adalah sebuah pembelajaran yang berbentuk media, medianya adalah media gambar, tapi kita mencari langkah-langkah pembelajaran kolaboratif yang sifatnya sederhana. Ini pembelajaran kolaboratif sederhana. Selain kita memberi pembelajaran ceramah, selain kita memberi pelajaran dengan menuliskan di papan tulis, kita juga bisa menggunakan langkah-langkah kolaboratif yang itu. Tapi kadang-kadang menutup pemikiran kita yang namanya kolaboratif itu adalah pembelajaran yang sifatnya terkait dengan teknologi. Karena di sini kami belajar dengan teknologi, ya di sini sebenarnya implementasi dalam teknologi itu tidak termasuk dan termaktub dalam teknologi internet. Kadang-kadang kita mikir yang namanya teknologi cuma internet.
Tapi sebenarnya teknologi itu bisa menampilkan kolaboratif yang kita dapatkan dari internet, kita bubuhkan lagi dalam bentuk yang sederhana. Yang namanya kolaboratif. Ada peta, kemudian pengakuan anak seperti ada telapak tangan di sana, dia menentukan nama dia. Pembuatan itu sebenarnya juga kolaboratif dalam pendidikan, memberikan arahan kepada mereka bahwa mereka punya andil di dalam kelas. Gambar-gambar yang ada di belakang ibu-ibu semua juga ada, itu juga adalah sebuah kolaboratif dalam pendidikan yang sebenarnya sifatnya sederhana, tapi kalau kita tidak menyampaikan hal tersebut, maka si anak tidak menemukan yang namanya kolaborasi dalam sebuah pendidikan, ya. Itu kadang-kadang ada gambar, kemudian kolaboratif yang akan juga didapatkan oleh mereka, ya, seperti halnya membuat sebuah gambar, kemudian gambar ada bikinan hasil ini, ya, bikinan hasil ini ada anak-anak, contohnya ini ada sebuah langkah-langkah pembelajaran kolaboratif di antara pendidikan yang biasa ditemukan di dalam sekolah, tapi juga akan menghasilkan langkah-langkah kolaboratif dalam pendidikan secara kreativitas. Kolaboratif juga, penggabungan antara materi, kemudian penggabungan antara keterampilan di sana. Dampaknya apa? Kalau kita tampilkan yang namanya kolaboratif itu dengan bentuk kreativitas, maka menimbulkan sebuah hasil. Hasil tersebut bisa mereka nikmati pada saat di kelas, dia melihat seperti ini, oh ini hasil pekerjaan saya. Mungkin gambaran saya tentang pendidikan yang tentang kolaborasi dan dampak ini juga ada, termasuk juga kolaborasi antar guru dan kolaborasi antar seorang kepala sekolah dengan guru terkait dengan mobilisator dalam pendidikan. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.